Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, NIM 2504010020022, kelas EF401. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman mata kuliah komunikasi data yang berisi materi dari sesi 7 sampai sesi 14. Di dalam presentasi ini, kita akan membahas beberapa topik penting, mulai dari data link control, multiplexing, switching network, packet switching, asynchronous transfer, mode atau ATM, frame relay, hingga teknik transmisi data. Seluruh materi tersebut saling berkaitan karena membahas bagaimana sebuah data dapat dikirim dari pengirim menuju penerima dengan cepat, tepat, dan efisien. Jadi harapannya setelah presentasi ini, kita bisa memahami gambaran besar mengenai proses komunikasi data dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, kita masuk ke materi pertama, yaitu flow control atau pengendalian aliran data. Nah, tujuan utama flow control adalah memastikan bahwa pengirim tidak mengirim data lebih cepat daripada kemampuan penerima untuk memprosesnya. Kalau pengiriman terlalu cepat, buffer di sisi penerima bisa penuh atau yang biasa disebut overflow, sehingga data berpotensi hilang. Pada slide ini, terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah stop and wait. Sesuai namanya, pengiriman hanya mengirim satu frame terlebih dahulu kemudian menunggu balasan berupa ACK sebelum mengirim frame berikutnya. Cara ini memang sederhana, tetapi kurang efisien karena banyak waktu terbuang hanya untuk menunggu. Metode kedua adalah sliding windows. Berbeda dengan metode sebelumnya, pada sliding windows, pengirim diperbolehkan mengirim beberapa frame sekaligus tanpa harus menunggu ACK satu persatu. Nantinya, ukuran Windows akan berkurang ketika frame dikirim, lalu bertambah kembali setelah ACK diterima. Dengan cara ini, jalur transmisi dapat dimanfaatkan lebih maksimal sehingga proses komunikasi menjadi lebih cepat. Jadi, semakin baik mekanisme flow control yang digunakan, maka semakin kecil kemungkinan terjadi kehilangan data akibat buffer penuh, sekaligus meningkatkan efisiensi pengiriman data. Setelah data berhasil dikirim, tentu kita juga harus memastikan bahwa data tersebut sampai dalam kondisi yang benar. Oleh karena itu, pada slide ini, kita membahas mengenai deteksi dan kontrol kesalahan. Dalam proses transmisi, terkadang data bisa mengalami kerusakan atau bahkan hilang karena adanya gangguan pada media komunikasi. Untuk mendeteksi kesalahan tersebut, digunakan teknik seperti variety bit dan cycle redundance check atau CRC. Kedua metode ini berfungsi memeriksa apakah data yang diterima masih sama seperti data yang dikirim. Jika terjadi ditemukan kesalahan, maka digunakan mekanisme ARQ atau Automatic Repeat Request, yaitu meminta pengirim untuk mengirim ulang data yang bermasalah. Pada metode go back end, jika ada satu frame yang rusak, maka frame tersebut beserta seluruh frame setelahnya akan dikirim ulang. Sedangkan pada selective reject, hanya frame yang mengalami kesalahan saja yang dikirim kembali. Cara ini jauh lebih hemat bandwidth walaupun membutuhkan buffer yang lebih besar pada sisi penerima. Intinya, mekanisme deteksi dan kontrol kesalahan sangat penting agar data yang diterima tetap akurat dan selalu sesuai dengan data yang dikirim. Berikutnya kita masuk ke HDLC atau High Level Data Link Control. HDLC merupakan salah satu protokol standar pada data link layer yang mengatur bagaimana sebuah frame disusun dan dikirim secara andal. Dalam HDLC terdapat 3 jenis stasiun, yaitu primary, secondary, dan combine. Primary berfungsi mengendalikan komunikasi,
secondary mengikuti kendali dan primary, sedangkan combine dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara bersamaan. Selain itu, terdapat beberapa mode komunikasi. Salah satunya asynchronous balance mode, yang merupakan mode yang paling banyak digunakan karena memungkinkan kedua perangkat saling berkomunikasi secara seimbang. Jika kita melihat struktur frame-nya, terdapat beberapa bagian penting seperti flag, address control, information, dan frame check sequence, atau FCS yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Menariknya, HDLC juga menjadi dasar bagi beberapa protokol lain seperti LAPB, frame relay, bahkan ATM. Jadi, HDLC merupakan protokol yang berperan penting dalam memastikan proses komunikasi data berlangsung secara terstruktur dan andal. Selanjutnya kita masuk ke materi multiplexing. Dimulai dari frekuensi division multiplexing atau FDM. Secara sederhana, multiplexing adalah teknik yang memungkinkan beberapa sinyal menggunakan satu media transmisi secara bersamaan. Pada metode FDM, media dibagi menjadi beberapa kanal berdasarkan frekuensi. Setiap sinyal memiliki frekuensi carrier masing-masing. Kemudian antar kanal dipisahkan menggunakan Guar band atau tidak saling mengganggu. Karena setiap pengguna memperoleh frekuensinya sendiri. Proses komunikasi dapat berlangsung secara bersamaan tanpa harus menunggu giliran. Contoh penerapan FDM yang paling mudah kita temui adalah siaran radio. Setiap stasiun radio memiliki frekuensi yang berbeda, sehingga kita bisa memilih siaran yang diinginkan tanpa saling bertabrakan. Jadi, FDM merupakan teknik pembagian media berdasarkan frekuensi yang memungkinkan banyak sinyal dikirim secara bersamaan dengan tetap menghindari intervensi. Setelah membahas FDM, sekarang kita masuk ke Time Division Multiplexing atau TDM. Kalau sebelumnya media dibagi berdasarkan frekuensi, pada TDM, media dibagi berdasarkan waktu. Jadi setiap perangkat akan mendapatkan giliran mengirim pada slot waktu tertentu. Ada dua jenis TDM yang dibahas pada slide ini. Yang pertama adalah synchronous TDM, di mana setiap perangkat selalu mendapatkan slot waktu yang tepat. Kekurangannya, kalau perangkat tersebut tidak mengirim data, slot waktunya tetap kosong sehingga ada kapasitas yang terbuang. Sedangkan yang kedua adalah statistical TDM. Pada metode ini, slot waktu diberikan hanya kepada perangkat yang memang sedang mengirim data. Karena itu, pemanfaatan bandwidth menjadi lebih efisien. Selain itu, ada juga istilah pulse stuffing, yaitu teknik untuk menyamakan perbedaan clock antara perangkat agar proses sinkronisasi tetap berjalan dengan baik. Jadi, secara umum, TDM lebih banyak digunakan pada sistem komunikasi digital karena mampu mengoptimalkan penggunaan media transmisi. Jadi, perbedaan utama FDM dan TDM terletak pada cara membagi media. FDM membagi berdasarkan frekuensi, sedangkan TDM membagi berdasarkan waktu agar banyak pengguna dapat berbagi media yang sama secara efisien. Pada slide ini, kita membahas perkembangan jaringan komunikasi digital melalui 3 teknologi, yaitu Digital Carrier System, ISDN, dan SONET atau SDH. Ketiga teknologi ini sama-sama memanfaatkan konsep time division multiplexing, tetapi digunakan untuk kebutuhan jaringan yang berbeda. Yang pertama adalah Digital Carrier System, misalnya DS1, yang mampu menggabungkan beberapa kanal suara menjadi satu jalur transmisi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada ISDN, yaitu teknologi yang memungkinkan layanan suara dan data, bahkan video, dikirim melalui satu jaringan digital. ISDN memiliki dua jenis layanan, yaitu Basic Rate Interface dan Primary Rate Interface. Kemudian yang terakhir adalah SONET dan SDH, yang merupakan standar komunikasi menggunakan SONET optik dengan kapasitas sangat besar, sehingga cocok digunakan sebagai backbone jaringan.
Teknologi-teknologi ini menjadi pondasi perkembangan komunikasi digital sebelum muncul teknologi jaringan modern yang kita gunakan sekarang. Jadi, Digital Carrier ISDN dan SONET atau SDH merupakan contoh penerapan TDM yang memungkinkan komunikasi digital dilakukan dengan kapasitas dan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya kita membahas ADSL atau Asymmetric Digital Subscribe Line. Teknologi ini memanfaatkan kabel telepon bisa untuk mengirimkan data internet dengan kecepatan yang lebih tinggi. Disebut asimetris karena kecepatan download memang dibuat lebih besar dibandingkan upload. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan pengguna internet yang umumnya lebih sering menerima data daripada mengirim data. Pada ADSL digunakan teknik frekuensi division multiplexing, sehingga dalam satu kabel telepon dapat digunakan untuk layanan telepon sekaligus koneksi internet tanpa saling mengganggu. Selain itu, ada teknologi Discrete Multitone atau DMT yang membagi bandwidth menjadi banyak subchannel kecil. Dengan cara ini, sistem dapat memilih jalur terbaik sehingga kualitas transmisi tetap stabil walaupun ada gangguan pada sebagian frekuensi. Jadi, ADSL memungkinkan layanan telepon dan internet digunakan secara bersamaan, sedangkan DMT membantu meningkatkan kualitas transmisi dengan membagi bandwidth menjadi banyak subchannel. Berikutnya kita masuk ke materi circuit switching. Circuit switching adalah metode komunikasi yang bekerja dengan cara membangun jalur khusus antara pengirim dan penerima sebelum proses pengiriman data dimulai. Selama komunikasi berlangsung, jalur tersebut akan digunakan secara penuh oleh kedua pihak sehingga tidak bisa dipakai oleh pengguna lain. Dalam proses terdapat 3 tahapan utama, yaitu establish, yaitu membangun koneksi, kemudian transfer, yaitu proses pengiriman data, dan terakhir disconnect, yaitu mengakhiri koneksi setelah koneksi selesai. Metode ini sangat cocok digunakan untuk komunikasi suara, misalnya pada jaringan telepon tradisional, karena membutuhkan koneksi yang stabil. Namun jika ditetapkan pada komunikasi data, metode ini kurang efisien karena jalur tetap digunakan walaupun tidak ada data yang sedang dikirim. Jadi, kelebihan circuit switching adalah koneksinya stabil, tetapi kelemahannya penggunaan sumber daya menjadi kurang efisien karena jalur komunikasi selalu dicadangkan selama koneksi berlangsung. Setelah memahami bagaimana jalur komunikasi dibentuk, sekarang kita membahas bagaimana jalur tersebut dipilih melalui proses routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai ke tujuan dengan efisien. Pada slide ini dijelaskan dua pendekatan, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing menggunakan jalur yang sudah ditentukan sejak awal, sehingga lebih sederhana tetapi kurang fleksibel jika kondisi jaringan berubah. Sedangkan dynamic routing mampu memilih jalur alternatif secara otomatis secara kondisi trafik jaringan sehingga lebih efisien. Selain routing, terdapat juga control signaling, yaitu sinyal kontrol yang mengatur seluruh proses komunikasi mulai dari proses pemanggilan, nada sambung, hingga koneksi berhasil dibangun. Ada dua jenis signaling, yaitu in-channel signaling yang menggunakan jalur yang sama dengan suara, dan common channel signaling yang menggunakan jalur kontrol terpisah sehingga proses komunikasi menjadi lebih cepat dan lebih aman. Jadi, routing berfungsi menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data, sedangkan control signaling bertugas mengatur seluruh proses komunikasi agar koneksi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke paket switching, yang merupakan dasar dari komunikasi data modern, termasuk internet yang kita gunakan setiap hari. Berbeda dengan circuit switching, yang menggunakan satu jalur khusus, paket switching bekerja dengan cara memecah data menjadi paket-paket kecil. Setiap paket akan dikirim melalui jaringan, kemudian disusun kembali ketika semuanya sudah sampai tujuan. Keuntungan dari metode ini adalah penggunaan jalur menjadi jauh lebih efisien karena banyak pengguna dapat berbagi media transmisi secara bersamaan. Pada slide ini juga dijelaskan dua metode pengiriman,
yaitu datagram dan virtual circuit. Pada datagram, setiap paket dianggap berdiri sendiri sehingga bisa melewati jalur yang berbeda. Akibatnya, paket dapat tiba dengan urutan yang tidak sama, sedangkan nantinya akan disusun kembali di tujuan. Sedangkan virtual circuit membuat jalur logis terlebih dahulu sebelum pengiriman data dimulai. Dengan cara ini, urutan paket lebih terjaga, tetapi fleksibilitasnya lebih rendah dibanding datagram. Jadi pemilihan metode tergantung kebutuhan jaringan. Jika mengutamakan fleksibilitas, biasanya menggunakan datagram, sedangkan jika membutuhkan jalur yang lebih teratur, dapat menggunakan virtual circuit. Jadi, paket switching membuat penggunaan jaringan menjadi lebih efisien, karena data dapat dikirim dalam bentuk paket-paket kecil, sedangkan datagram dan virtual circuit menawarkan cara pengiriman yang berbeda, sesuai kebutuhan komunikasi. Setelah memahami bagaimana paket dikirim, sekarang kita membahas bagaimana paket tersebut menentukan jalur menuju tujuan. Proses ini disebut routing, yaitu mekanisme memilih rute terbaik agar dapat sampai dengan cepat dan efisien. Pada slide ini terdapat beberapa strategi routing. Yang pertama adalah pixel routing, yaitu jalur sudah ditentukan sejak awal sehingga tidak berubah selama jaringan digunakan. Yang kedua adalah loading, yaitu paket dikirim ke semua jalur yang tersedia. Cara ini memang meningkatkan peluang paket sampai ke tujuan, tetapi menghasilkan lalu lintas jaringan yang sangat besar. Kemudian ada random routing, yaitu memilih jalur secara acak tanpa mempertimbangkan kondisi jaringan. Sedangkan yang paling banyak digunakan saat ini adalah adaptive routing, karena mampu memilih jalur terbaik berdasarkan kondisi jaringan secara real time. Misalnya ketika terjadi kemacetan atau gangguan pada satu jalur. Selain routing, pada slide ini juga dijelaskan mengenai X25, yaitu salah satu standar komunikasi paket switching yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu physical layer, link layer, menggunakan LAPB, dan packet layer. Jadi, routing menentukan arah perjalanan paket di dalam jaringan, sedangkan X25 menjadi salah satu standar awal yang mengatur komunikasi pada jaringan paket switching. Selanjutnya kita membahas ATM atau Asynchronous Transfer Mode. ATM merupakan teknologi komunikasi berkecepatan tinggi yang menggabungkan kelebihan dari sirkuit switching dan paket switching. Yang membedakan ATM dengan teknologi lain adalah semua data dikirim menggunakan sel berukuran tetap, yaitu 53 oktet. Dari jumlah tersebut, 5 oktet digunakan sebagai header untuk informasi pengiriman, sedangkan 48 oktet sisanya digunakan sebagai payload atau isi data. ATM juga mengenal dua istilah penting, yaitu Virtual Channel Connection atau VCC, yang merupakan jalur komunikasi logis antara dua perangkat. Kemudian ada Virtual Patch Connection atau VPC, yaitu sekumpulan beberapa VCC yang memiliki jalur tujuan yang sama, sehingga proses pengolahan jaringan menjadi lebih sederhana. Karena ukuran sel selalu sama, proses switching dapat dilakukan lebih cepat dan delay menjadi lebih kecil. Jadi, ATM dirancang untuk komunikasi berkecepatan tinggi dengan menggunakan sel berukuran tetap, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat, stabil, dan efisien. Berikutnya kita membahas layanan yang tersedia pada ATM serta teknologi prime relay. Pada ATM terdapat beberapa kategori layanan yang disesuaikan dengan karakteristik data yang dikirim. Yang pertama adalah CBR atau Constant Bitrate yang digunakan untuk aplikasi real-time seperti suara atau video karena membutuhkan kecepatan yang tetap. Kemudian adalah VBR atau Variable Bitrate yang cocok untuk aplikasi dengan kemudahan bandwidth yang berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah UBR atau Unspecified Bitrate, yaitu layanan base effort tanpa jaminan kualitas layanan tertentu. Selain ATM, pada slide ini juga dijelaskan mengenai prime relay, yang merupakan pengembangan dari teknologi X25. Berbeda dengan X25, prime relay menghilangkan proses error control dan flow control pada setiap node sehingga proses pengiriman menjadi lebih cepat dengan nilai yang lebih rendah. Oleh karena itu, prime relay banyak digunakan pada jaringan dengan kecepatan tinggi. Jadi, ATM menyediakan layanan sesuai kebutuhan jenis trafik, sedangkan prime relay meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengurangi proses yang tidak diperlukan selama pengiriman data.
Akhirnya kita sampai pada materi terakhir, yaitu teknik transmisi. Pada level fisik terdapat dua metode utama, yaitu transmisi paralel dan transmisi serial. Transmisi paralel mengirim beberapa bit sekaligus sehingga kecepatannya tinggi. Namun karena membutuhkan banyak jalur kabel, metode ini hanya cocok digunakan untuk jarak pendek, misalnya komunikasi antara RAM dan prosesor. Sedangkan transmisi serial mengirim dari satu bit secara berurutan, walaupun terlihat lebih sederhana. Justru metode ini lebih andal untuk komunikasi jarak jauh, sehingga banyak digunakan pada jaringan LAN, MAN, maupun WAN. Selain itu, terdapat dua metode sinkronisasi, yaitu asinkronus dan sinkronus. Asinkronus menggunakan bit start dan stop pada setiap karakter sehingga cocok untuk pengiriman data dalam jumlah kecil. Sementara itu, sinkronus menggunakan clock bersama sehingga lebih efisien untuk mengirim data dalam jumlah besar. Kalau kita melihat keseluruhan materi dari sesi 7 sampai sesi 14, sebenarnya semua saling berkaitan. Proses komunikasi data tidak hanya bergantung pada satu teknologi saja, tetapi merupakan gabungan dari flow control, multiplexing, switching, routing, hingga teknik transmisi. Semua komponen tersebut bekerja bersama agar dapat dikirim secara cepat, akurat, dan efisien. Jadi, inti dari seluruh materi komunikasi data adalah bagaimana berbagai teknologi saling melengkapi untuk memastikan proses pengiriman data berjalan dengan baik, mulai dari lapisan paling bawah hingga proses komunikasi di jaringan modern. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman materi komunikasi data dari sesi 7 sampai sesi 14. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.